Timun Mas adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Cerita ini diambil dari kebudayaan Jawa. Dahulu kala, di sebuah desa yang subur, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Ia hidup sebatang kara dan sangat ingin memiliki seorang anak. Wah, alangkah sepinya hidupku. Andai saja aku punya anak yang bisa kupeluk setiap hari. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dan muncullah sosok raksasa besar dengan suara menggelegar. Mbok Rondo, aku bisa memberimu anak, tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Tuan Raksasa? Tanam biji mentimun ini. Dari situ akan lahir bayi perempuan. Tapi ingat, saat dia berumur 17 tahun, kau harus menyerahkannya padaku. Baik, Tuan Raksasa. Raksasa pun menghilang. Dan Mbok Rondo senang kegirangan. Dia bergegas cepat-cepat menanam mentimun itu di belakang kebun rumahnya. Beberapa bulan kemudian, tumbuhlah mentimun yang sangat besar dan berkilau. Saat dibelah, muncullah bayi cantik di dalamnya. Oh, bayi yang manis. Aku akan menamakanmu Timun Mas. Hari demi hari berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, rajin, dan berbakti pada ibunya. Tetapi ada suatu kejanggalan yang dirasakan oleh Timun Mas. Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering melamun dan tampak sedih? Anakku, dulu ibu membuat perjanjian dengan raksasa. Saat kau berumur 17 tahun, ia akan datang menjemputmu. Apa? Tidak ibu. Aku tidak mau dibawa oleh raksasa. Tenanglah, nak. Ada seorang petapa sakti di gunung. Pergilah menemuinya dan mintalah pertolongan. Mendengar hal itu, Timun Mas bergegas pergi ke gunung untuk menemui petapa sakti yang dimaksud oleh Mbok Rondo. Dari luar goa terdengar suara petapa. Selamat datang, Timun Mas. Aku tahu apa yang kau cari. Ambillah 4 benda ini: biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Gunakan benda-benda ini untuk melindungi dirimu dari kejaran raksasa. Terima kasih, kakek pertapa. Aku akan menjaganya baik-baik. Tidak disangka-sangka, hari yang ditakut-takuti pun telah tiba. Raksasa datang ke rumah Mbok Rondo
dengan marah besar. Bu Rondo, mana Timun Mas? Aku datang ke sini menagih janjiku. Aku tidak akan ikut denganmu, raksasa jahat. Raksasa mengejar Timun Mas ke dalam hutan. Gadis itu segera melempar benda-benda pemberian dari petapa. Jadilah kebun mentimun. Sekejap tumbuhlah kebun mentimun besar yang menjalar menghambat langkah raksasa. Apa ini? Kau tidak akan lolos, Timun Mas. Jadilah hutan bambu runcing. Muncullah hutan bambu runcing yang tajam menusuki dan menjerat raksasa. Tapi aku masih bisa mengejarmu, Timun Mas. Jadilah lautan luas. Tanah berubah menjadi lautan bergelombang, namun raksasa tetap bisa berenang mendekat. Apa ini? Jadilah lumpur panas. Air pun berubah menjadi lumpur panas yang mendidih, hingga pun raksasa itu lenyap. Timun Mas pun pulang ke rumah dengan lega. Ia memeluk ibunya dengan penuh haru. Ibu, raksasa sudah tiada. Kita bebas sekarang. Sejak saat itu, Bo Rondo dan Timun Mas hidup bahagia dan damai selamanya. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita Timun Mas adalah tentang keberanian, kecerdikan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan, dan juga kasih sayang ibu yang tak terhingga, serta pentingnya berdoa dan berusaha untuk mencari solusi atas masalah. Cerita ini juga mengingatkan untuk tidak mudah mengucapkan janji, karena segala janji perlu dipertimbangkan dengan resikonya. Dan akhirnya pun tamat.